Selamat datang di konten ngobrol bareng IAP. Kalian bisa menikmati konten ini tanpa boros kuota internet dengan cara mengubah kualitas video di YouTube menjadi 144. Lalu kalian bisa menikmati konten ini sambil rebahan, makan, ngerjain tugas rumah, tugas kampus, atau tugas sekolahan, dan lain-lainnya. So, selamat menikmati konten ini. Audio standby, kamera roll, and action. Yo, Indonesia, ketemu lagi di channel Isra Kolaborasi bersama saya Arif. Dan hari ini konten ngobrol bareng IAP. Kita akan ngobrol sama salah satu talent Isra Kolaborasi yang baru. Yang cantik ya. Tapi udah tua ya bukan? Imut lah, masa tua sih. Serah. Kan aku masih Olivia Agustin. Olivia Agustin. Yang keras suaranya. Olivia Agustin. Mic-nya jauh. Kita nggak pakai mic ini. Oke, Olive. Ya. Emang kamu bagian dari sudah masuk channel Isra ya? Ya sudah kan kemarin udah kena prank itu. Oh iya, Lolos itu berarti. ospeknya ya, ospeknya Dan gitu. aku Jadi kalau kalian yang belum lihat video waktu Olive kena prank itu ada di nonton dulu. Sebenarnya nggak ada kok seperti itu, aku pengen iseng aja sebenarnya. Memang sadis sih. Oke, Olive. Lanjut. Yang aku tahu dari kamu adalah apa ya? Talent Israku yang lumayan banyak prestasi. Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Itu apa aja? Aku pernah tahu kamu butuh kesehatan. Ya, kalau untuk kesehatan tuh tahun 2016 tapi aku hanya final di 10 besar. Sampai 10 besar ya. Karena cantik. Oh, yang dihitung cantiknya ya ternyata ya? Nggak tahu juga ya. Apa kecantikan? Cantiknya. Mantanku cantik tapi nggak ini kok nggak masuk dua. Oh iya kak. Berarti ya nggak tahu juga. Kurang. Hati-hati gue ngomongnya. Oh iya. Enggak. Dia harus pintar, harus cantik. Otomatis harus tahu kesehatan. Itu khusus putri ya, berarti nggak perempuan aja ya? Nggak ada putra kesehatan. Nggak ada. Ya, karena. Tapi tahun ini, tahun-tahun yang akan datang udah nggak ada. Itu sampai tahun berapa putri kesehatan? 2016 terakhir itu. Oh itu terakhir. Oh, ya, setelah lihat finalisnya kayak kamu semua, akhirnya kamu nggak usah lah ya. Finalisnya tapi nanti tahu. Iya, aku tahu. Mantanku juga ikut. Oh, yang 2015 ya. Oh. Halo mantan. Kalau tanya-tanya. Selain itu, Selain kamu bilang apa tuh? move on. Udah kamu. Alhamdulillah, syukur. Selain itu kesehatan. Dari kecil dulu ya. Olive tuh dari kecil udah prestasinya di bidang olahraga. Sombong. Enggak sombong, ini pasti mau cerita kan? Disuruh cerita. Oh, cerita. Gitu. Jadi prestasinya dari kecil itu memang olahraga. Karena apa? Karena orang tua saya sendiri itu backgroundnya ya background olahraga. Oh, orang tuanya yang olahraga. Dari bapak sih. Jadi diturunkan atau kamu dipaksa harus olahraga? Awalnya Dipaksa. enggak. Jadi kayak gimana ya? Kamu mau ditawarin, tapi nggak maksa juga, karena tau lah senam tuh nggak. Olahraga kamu senang, khusus di senam. Senam. Tapi aku atletik juga pernah ikut lompat jauh, lompat tinggi, lari, lompat jauh sampai ke provinsi. Nah, sampai provinsi. Kalau lari udah sampai mana? Kalau lari dari kenyataan. Aku mau datang gitu tadi. Aku masih pengen berjuang kok. Nah, tapi ternyata rezekinya saya dari kecil itu di senam ritmik gitu. Sampai Senamnya orang moluska ya, manusia tapi golongan moluska gitu ya. nggak punya ini kayaknya. Gak punya tulang. Iya. Kan banyak yang bilang itu manusia karet. Padahal ya Enggak juga. Itu berarti harus dari kecil ya. Kalau misalnya usia seaku gini ikut ritmik udah telat ya. Mau patah tulang. Ya enggak. Tapi memang benar harus dari kecil. Memang harus, karena kan tulang kalau masih kecil kan nggak terlalu keras, jadi masih bisa dibentuk. Jadi makanya dari umur 5 tahun atau 3 tahunan tuh masih udah bisa ikut senam. Jadi memang fokus di senam berarti ya sampai saat ini ya. Sampai saat ini aku sekarang udah jadi pelatih
di Wow, daerah. pelatih daerah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang tapi kok di sini? Ini kan daerah apa ini ya? Kalau daerah kan berarti ada provinsi ya, kalau daerah saya. Jawa Timur, Jawa gitu. Timur. Gitu sih. Tapi itu sombong dikit ya. Ya, kalau sombong apa? Mantan ini apa? Atlet Jatim gitu. Oh. Sampai ke nasional. Tapi menang. Hah? Menang dong. Oh, menang. Tapi harus nangis dulu. Ini cerita ya, ini cerita. Olive juga mau makasih buat pelatih Olive, namanya Mbak Bido, panggilannya Mbak Bido. Nama aslinya itu Mbak Retno. Karena Mbak Retno, Olive bisa sampai ke nasional. Tapi di situ Olive kayak apa ya? Sempet down waktu itu pas di mana? Di Jogja, lomba kejuaraan apa? Popnas Nasional. Iya, nasional itu di Jogja. Olive tuh sempat down dan akhirnya Olive tuh telepon orang tua Olive karena memang dari kecil kan Olive latihannya kan sama ayah sendiri, bapak sendiri kan. Nah, telepon, aku harus gimana? Karena itu bukan alat yang apa namanya, bukan alatnya Olive. Olive tuh nggak bisa karena selama latihan tuh Olive tuh mesti salah terus. Nah itu di alat kita. Nah pengennya Olive itu pas final pengennya tuh pakai alat Simpa, tapi ternyata Simpa itu dikasihkan ke teman aku yang satunya. Nah sebelum itu Olive mikir, Olive kan sudah bilang Olive harus juara waktu itu karena tekanan itu jadi Olive tuh sempet kok pelatih Olive kayak gitu kan. Kayak gitu tuh. Kayak menekan dan Digembleng kan? bukan digembleng tapi kayak menjatuhkan. Ini bener serius, ini bener-bener serius ya. Tapi karena beliau lah Olive bisa sukses. Karena doa orang tua juga Olive bisa alhamdulillah bisa dapet juara 3 waktu itu. Waktu itu juara nasional ya? Nasional. Nasional juara 3. Waktu provinsi juara 1. Iya dong. Juara 1 baru diambil ke nasional gitu. Terus sekarang kamu kan ngelatih senam juga. Senam apa? Kamu kan sekarang latih senam juga. Iya, aku sekarang udah jadi pelatih senam. Ada nggak anak didikmu yang sama seperti kamu? Ada dia sampai juara gitu? Ada. Olive udah didik anak didik atlet Olive ya. Itu udah sampai ke Jawa Timur jadi juara 2, juara 3 tapi belum juara 1. Belum. Kurang kamu gembleng aja kayaknya. Kurang seperti saya kayaknya, kurang dibati. Iya, kurang dibati. Ada kata kamu seperti Mbak tadi, mungkin bisa. Tapi kasihan saya, karena saya sudah mengalami nggak tega. Tapi biasanya itu dibuat ada balas dendam. Aku dulu gini, berarti kamu harus kayak gitu juga. Enggak, kalau Olive sih enggak. Di agama Olive itu balas dendam tuh nggak boleh. Ya, di agama Olive. Tapi sebenarnya bagus, caranya bagus, tapi nggak semua cara yang sama dengan caraku tuh bisa. Harus beda. Iya, metodenya beda karena setiap anak itu punya karakter yang berbeda. Nah, selain itu, kamu raka-raki ya? Ya, kata-kata sama apa? Kangyu. Awalnya kan Kangyu dulu. Jadi aku Kangyu dulu juara 2012. Nah, waktu itu kan Kangyu nggak ada kayak seleksi lagi. Jadi Kangyu yang tahun-tahun kemarin itu akhirnya diseleksi dan ternyata saya masuk kriteria buat ke raka-raki, ya sudah digembleng akhirnya. Digembleng sama waktu itu sama Kang Afif. Sekarang dia kuliah di Jogja. Ada seleksi lagi berarti? Dan yang tahun kemarin diambil lagi untuk masuk Kangyu lagi? Enggak, kan tetap di sini ada paguyuban Kangyu. Iya. Nah, ada paguyuban Kangyu, jadi kan biasanya kalau Kangyu, bukan Kangyu sih, duta-duta wisata yang ada di daerah itu biasanya setiap tahun atau 2 tahun sekali itu melaksanakan seleksi untuk pemilihan Kangyu duta wisata yang baru kan. Nah, waktu itu semisal ya 2017 sudah ada
ada seleksi, itu yang dikirim untuk 2017. Nah setelah itu kan nggak ada untuk 2018. Akhirnya cari yang apa ya namanya ya, yang masih di paguyuban itu, yang aktif, yang berarti diambil lagi. Diambil, akhirnya dididik. Kenapa nggak cari baru? Nggak ada minat untuk masuk Kangyu? Jadi tetap udah masuk Kangyu. Udah masuk Kangyu. Jadi saya nggak kan harus ngambil baru lagi tuh. Kenapa harus ngambil yang tahun kemarin? Saya juga bingung kenapa saya yang di ini. Mungkin karena mereka kan punya prediksi. Nah waktu itu kan saya jadi Yuk Berbakat 2012. Jadi mereka kayak cari peluang di Raki Berbakatnya. Makanya saya yang masuk. Mungkin prioritasnya seperti itu ya. Sampai berapa besar Kangyu? Kangyu sudah ada di Yuk, tapi Yuk Berbakat. Aku juga punya Yuk ini. Bukan, sudah diubah. Ini bukan juru melingkar. Apa ya? Iwa apa? Bakator. Bukan, ini duta wisata. Kalau Raka-Rakinya? Tapi aku bingung. Finalis aja. Aku bingung. Kangyu itu outputnya dia sebagai apa sih? Duta wisata aja? Atau dia ada jaminan untuk jadi PNS? Gimana ya ngomongnya? Enggak, itu hanya prestasi sih menurut Oli. Prestasi aja ya? Tapi kalau dia memang bakat, biasanya kan orang itu kayak punya minat, punya ilmu. Kalau memang dia optimis mau jadi apa, insya Allah kalau dia usahakan dengan baik, ya dia bakalan jadi PNS, jadi apa ya, misal bisnisnya. Oke. Karena aku ngeliat kebanyakan setelah ini aku mereka kemana? Ya aku lihat ada beberapa yang mereka jadi PNS, mereka ada yang jadi banker, banyak sih yang udah ini sih. Tentu juga Kangyu juga kan. Tapi nggak ada prioritas. Nah, saya kasih tahu dulu nggak ada prioritas, tapi tergantung diri sendiri sih. Kita mau jadi apa? Enak. Apanya? Jadi Kangyu. Ya menjadi kebanggaan tersendiri sih menurut saya, dan membanggakan orang tua saya yang pasti. Orang tua kamu bangga sama kamu? Alhamdulillah bangga. Yakin? Bangga karena alhamdulillah saya tuh gimana ya? Ya kan saya orang biasa, tapi saya itu ternyata bisa gitu loh nunjukin bahwa saya tuh mau jadi ini itu bisa gitu. Padahal saya nggak ya biasa-biasa aja. Tapi ya alhamdulillah terbuktikan gitu. Dan sekarang kamu sebagai guru ya? Alhamdulillah. Di salah satu SMP negeri di Kabupaten. Kenapa nggak di kota? Itu sih dari kota. Enggak, karena sekarang kan saya juga pelatih di Kabupaten. Jadi ya mending biar apa ya, memanage waktu aja. Jadi kalau saya kerja di atas kan di gunung ya? Di gunung, di Sukapura sana, daerah Sukapura, di Sariwani. Nah, sebutin aja nama sekolahnya, nggak apa-apa. Sekalian. Di SMP lah pokoknya, SMP negeri. Cuma satu kok SMP sana. Sukapura. Nah, satu banyak. Oh banyak ya? Sampai 8. Nah, terus biar kalau ada apa-apa tuh nggak bingung bawa atlet ke bawah buat latihan itu enak. Terus latihan di sini tuh enak, makanya Oli ambil di kabupaten, dan peluangnya memang di kabupaten seperti itu. Rezekinya memang di kabupaten sekarang. Kita pertama ketemu itu kalau nggak salah event kenapa? Ayo. Kenapa ya? Food Festival. Kemarin ya. Food Festival, tapi kamu sebagai juri waktu bukan dasar. Iya. Dan aku sempat diceritani sama Firman ke dia, Kesulap. Yang nggak laku, ya nggak? Nggak laku. Habis lo, beneran. Aku jadi dredeg loh. Orang kalau udah fokus, kalau udah laku, dia nggak mungkin kemana-mana. Fokus di sulap itu nyanyi. Semuanya ya. Berarti dia multi talent di. Tolong. Masalahnya nggak lah. Kalau dia multi talent, viewsnya pasti banyak. Viewsnya nggak sampai 200 loh. Nah ini. Ya, dia ngomongin orang juga ya. Jugawan bener nih. Yuk. Aku tahu kamu dari Radit kan? Iya. Aku belum ketemu kamu. Karena emang Radit yang ngasih ini. Jadi dia habis syuting sama kamu di program Magic. Iya. Katanya kamu ada nih orang dia itu
atlet senam. Aku nggak tahu kalau itu ritmik ya, penyebutnya sih gimnastik ya. Iya, gimnastik ya. Tapi Terserah lah, orang nggak tahu ya. iya, orang awam bilangnya ya. Dan kamu pada tertarik untuk main film di film genre slasher, thriller. Ya, aku pengennya gitu. Kamu bukan psikopat kan? Ya Allah. Enggak, Kayak jarang-jarang gitu, ada cewek suka film pembunuhan dengan cara yang sadis gitu, berdarah-darah. Bentuk yang kayak gini beda ya. Kalau kita di depan layar sama di balik layar kan beda ya. Tapi alhamdulillah sama aja. Ini bentuknya ini aku, cuman kalau memang ada tuntutan ya harus profesional gitu. Enggak, soalnya kamu yang minta. Kamu suka dengan film yang berbau berdarah-darah gitu. Bukan berdarah. Kamu waktu pertama kita film ketemu. action, aku pengennya film action. Salah dong, salah. Film action. Soalnya aku tahu ya, kamu tuh waktu kita pertama kali ketemu waktu meeting, technical meeting food festival di Hotel Ratna. Iya. Ya kan, kamu bilang kamu suka dengan film yang berdarah-darah. Bukan berdarah sih, suka yang fighting gitu. Emang kamu bisa? Sedikit. Enggak dibilang jago, sedikit. Ya bisa, cuman gitu dong. Tapi dia sukanya. Ya, aku emang suka yang apa ya, yang nggak ekstrim sih. Kalau ekstrim kan Fighting nggak ekstrim? Iya. Fighting nggak ekstrim buat kamu? Enggak. Kalau menurut aku enggak. Karena menurut aku kan kayak dia itu dibilang kayak prestasi juga kan, bisa dia ikut bisa bela diri. Iya, bisa bela diri, bisa kayak nggak silat, kayak taekwondo kan dia harus punya basicnya yang seperti itu. Iya, karena selama ini jujur aku syuting aku pernah bikin film action sama salah satu youtuber yang gak laku juga, sekarang main ke TikTok ya. Iya, main TikTok. Besok aku ajakin dia main TikTok bareng sama Oli. Jadi dia gak ada basic bela diri sama sekali ya. Akhirnya aku yang bukan ngajarin, jadi aku pengen bela, karena aku suka nonton film-film action juga. Aku ajarin gerakannya seperti ini. Ya bisa, cuma kaku aja. Oh, gimana? Oh, kurang latihan. Otak kita ada di sana. Oh, kita ada di sana. Untung kita ngomongin orangnya, ternyata orangnya ada di sana. Gak apa-apa. Habis-habisin aja, yuk. Yuk, aja. Jangan ngomong di belakang. Depan aja. Nggak boleh kan ngomongin orang di belakang, di depannya aja langsung. Ajar, bos. Yuk, lanjut. Terus kegiatan kamu selama ini? Apa? Kegiatan kamu selama ini? Di masa-masa seperti ini? Di masa-masa ini COVID-19? Ya belajar online kan, saya guru, jadi ya tetap anak-anak murid-murid saya tetap dikasih tugas, tetap belajar tapi secara online. Itu sih. Makin tekor nggak untuk pakai data? Sama aja sih, karena kan per bulannya kali. Oh, tetap dibayar ya? Oh ya, kalau guru kan enak ya, orang pemerintah tuh enak. Masih tetap dibayar. Katanya orang enak, ya. Nyatanya? Kita nggak tahu ya di belakang-belakang dan yang dirasa itu seperti apa, tapi tetap harus bersyukur. Insya Allah kalau bersyukur ada rezeki gitu. Jadi bersyukur. Insya Allah semuanya itu Allah akan datang dengan baik. Gitu. Semuanya lancar. Intinya bersyukur. Kalau nggak bersyukur pasti kayak kurang dan kurang. Benar nggak sih? Iya, benar. Oke deh. Bener deh. Kali ini kamu terlihat bijak ya di depan kamera ya. Biasanya terlihat. Oh biasanya? Oh gitu ya. Oke. Muncul kakaknya. Oke, yang berikutnya aku ingin tahu kenapa kamu, kita kalau nggak salah collab dari satu video itu cuma sekali ya warga. Iya. Waktu ROG kita syuting untuk ini. Iya. Pertama kali dan kamu langsung aku ajak, Lip mau nggak gabung di shot? Dan aku ya, it's okay. Kenapa kamu mau? Apa yang membuat kamu mau? Gimana ya? Karena orangnya intinya kalau baik itu lakukan. Kalau baik lakukan. Tapi kalau semisal itu jauh apa ya, intinya gimana ya ngomongnya itu? Aku kayak sok bijak kalau ngomong kayak gini. Bijak-bijaknya sekali. Oh, ini kaca buat ini toh. Dia pasang kaca di sini. Ya Allah, di sini sumpah
kelihatan dia merasa ya. Muka aku kayak gimana nih? Muka aku udah pink merana. Ya, jangan gitu. Muka kamu udah kayak Iron gitu. Gimana? Ya, aku malu sumpah. Terus. Intinya yang menurut Olive itu masih baik, Olive lakukan. Tapi kalau itu menyimpang, Contohnya. Gimana? Contohnya kalau di agama Olive yang menyimpang itu kayak apa ya? Kayak gimana tuh? Ya kayak semisal teman-teman Olive nih yang ngumpul ternyata lagi atau gimana kan, intinya yang kayak gitu-gitu lah yang nggak baik lah, yang menyimpang. Kalau ini kan masih baik, terus masih ya bagus tuh. Bisa aku nggak ada kayak gitu sih. Enggak lah. Nggak ada. Aku berani yakin nggak ada. Dulu ada 2 orang. Aku nggak sebut namanya. Dia tiap kali syuting selalu iuran untuk patungan buat beli obat. Tapi ternyata aku semakin takut. Aku takutnya apa? Bener aku nggak pakai karena aku nggak juga kan. Begitu mereka digerebek, otomatis aku pasti kena juga. Meskipun aku nggak pakai, aku nggak minum. Pasti di. Akhirnya aku keluarkan mereka dari show. Itu iso tuh generasi pertama. Ya semoga aja lihat ini ya biar tahu saran kalian apa. Generasi kedua gimana, Pak? Generasi kedua aman, generasi ketiga aman sampai sekarang. Gak ada. Justru generasi Insya Allah kalau semuanya positif, jalannya bakalan positif. Ini semua. Sudah semua. Tapi yang itu HIV yang positif. Siapa itu? Iron itu positif HIV. Terlalu banyak di kesehatan dia. Ya gitu lah. Tapi memang iya sih, kalau selagi itu positif, lakukan, insya Allah semuanya akan baik. Untuk musim kanker. Misalkan waktu kadang kan iso tuh dapat job di film. Kayak kemarin kita dapat job dari Mistor yang tanggung cair aja, yang pendek. Dapat job, dapat film. Atau kita lagi produksi film lah. Kita nggak ngomong job, kita produksi film. Dan kamu bukan sebagai pemeran utama, tapi sebagai peran yang bukan antagonis, kalau antagonis biasa. Peran yang katakanlah kamu film romance yang dengan kamu harus berhubungan sama orang lain. Contohnya aku pelukan sama Iron. Itu pun kalau kamu mau ya, kalau mau nggak apa-apa sih. Maksudnya nggak apa-apa. Saya harus izin dulu dong. Oke. Izin dulu sama mami. Ya izin dulu sih, soalnya kan memang Olive sebenarnya bukan artis gitu kan. Kalau artis otomatis Olive harus profesional. Jadi ya bang ya, kalau memang profesi Olive itu artis atau pemain film, wajib dong harus profesional. Kan berhubung Olive tuh macam-macam. Kalau dari show aku kan kita sudah seperti artis sebenarnya. Kalian bukan aku. Kalau aku tetap di dalam. Artis Kamu ya? kan talent. Kayak Pram, Helmi itu kan dia kru. Iron sebenarnya kru, cuma karena mukanya yang jelek cukup menjual. Anggaplah gini lah, kalau artis itu kalau kalian tuh seperti Luna Maya atau Prilly. Nah kalau Olive Iron itu kayak apa? Cinta Laura. lu cinta Luna. Kalau Iron tuh sudah seperti Budi Anduk, Okan, kayak gitu. Oh, pokoknya yang Iron itu jelek-jeleknya ya? Latihan Iron, ya Allah, Iron. Kasihan kamu Iron, kasihan dia. Ya karena memang ISO kan dibentuk untuk kita menyalurkan kata-kata dari teman-teman yang dia mau publish tapi nggak bisa, seperti itu. Termasuk kalian, ada Marta, ada Yasinta, ada Ramu, terus Paris, Iron. Orbitin aku. Ada yang nyawut orbitin aku katanya. Nah itu tadi kita memang apa ya? Seperti kemarin Marta fotonya udah nonton di Mister Probolinggo, terus di akun Instagram Probolinggo kita. Nanti kan sudah banyak orang yang mengenal mereka, sedikit banyak lah. Artinya kalian sudah dianggap sebagai artis lokal. Iya. Dengan peran seperti itu, anggaplah kamu artis. Karena aku sering memproduksi film romance, aku 2 kali produksi film romance. Paling kenceng, paling romantis itu adegan cuma si cewek bersandar di bawah pundaknya si cowok. Belum pernah aku bermain
yang lebih dari itu. Berpelukan, berciuman. Kalau ngewe sekalian. Tapi itu nggak mungkin ada produksi kalau misalnya seperti itu untuk koleksi pribadi. Ngawur. Yang pasti izin dulu ya, izin dulu sama orang tua, sama orang-orang yang deket sama Oli. Termasuk pacar. Aku sempat lihat foto pacar. Itu pacar. Itu calon suami. Pacar termasuk. Kenapa dibahas ini? Kenapa ujung-ujungnya dibahas ini? Padahal kemarin tuh jangan bahas ini karena masih belum resmi. Belum resmi. Tapi kan harus dipastikan. Kasihan tuh dia nunggu lama-lama ternyata nggak jadi. Maaf. Dia nunggu kamu. Yang nunggu itu saya. Yang mana yang nunggu itu yang mana? Yang di sana. Oh, yang di sana. Yang pakai seragam abdi negara. Masa sih? Kayaknya aku udah ada story-mu. Dia orang yang suka macul kayak gitu. Dia tuh suka ini. Bukan aku yang bilang loh ya. Kerja keras gitu. Bukan aku yang bilang. Dia bilang. Oh, kerjanya. Ya intinya ya begitu ya. Kenapa ngomongin? Ya begini. Nanti aja dulu. Okay. Semuanya bakalan tahu. Semuanya akan dipublikasikan dengan kalau memang ya semoga aja doain ya. Oke, amin. Makasih. Nanti foto pribadinya aku. Jangan mahal. Dapat endorse, alhamdulillah. Bayar, tetap bayar. Mahal. Harga teman. Endorse katanya. Harganya ya, susah kalau harganya. Lumayan ada yang endorsein nanti. Rezeki. Tapi lu kemarin udah nikah. Dia nikah dan dia pakai jasaku. Oh, itu teman apa? Tenan. Oh, teman. Mantan. Mantan. Dia nikah. Mantan apa teman? Tenan. Oh, Thailand. Ya. Dia nikah, dia pakai jasaku dan dia nggak nawar harga. Jadi itu harga normal. Kalau aku sih Berarti krisis. Kalau orang minta harga normal, harga temen tuh biasanya antara dia nggak tahu diri apa miskin ya. ya, loh ada artis biasanya gitu banyak yang dosa, ya nggak sih? Bukan katanya siapa ya? Kamu kan artis lokal mbak, bukan artis internasional, bukan artis Nusantara, bukan artis nasional. Dia kena juga. Oh, terbaik. Biasanya aku yang dihabiskan sedikit. Jadi kena. Apa sih? Nggak tahu. Oke, next. Keinginan kamu di bidang karir kamu apa? Di sini. Di Swago terus di ritmik. Kalau di Soku ya otomatis aku pengennya kita tetap kompak seperti ini, bisa ngalurin inspirasi dan melakukan hal yang positif lagi buat intinya yang baik lah gitu, pengennya yang baik-baik. Nah kalau untuk senam ya semoga atlet aku bisa mewujudkan harapannya dia sendiri. Jadi kalau dia prestasi, atlet. Oke. Kalau atlet itu prestasi bisa juara, apalagi sampai nasional atau internasional, itu menjadi kebanggaan tersendiri. Oh ada ya atletku yang mau seperti berjuang sampai segitu, akhirnya dia bisa prestasi terus ya. Kamu, sorry aku potong. Oh iya. Kamu kan pernah juara satu di tingkat provinsi Jawa Timur ya kan? Itu kamu nggak dapat fasilitas apa gitu? Kamu dapat jaminan untuk masuk PNS? Pernah waktu itu, pas Oli juara di Forkov waktu itu. Forkov gimana ya? Dia lupa daerahnya ya. Intinya Forkov itu dapat kayak prioritas gitu. Tapi karena mungkin Olive-nya aja yang ini, akhirnya Olive tuh bilang jangan sekarang Pak, gitu kan. Jangan sekarang Pak. Tapi Olive masih mau kuliah dulu, kan waktu itu masih kuliah? lulus, iya kuliah. Di? Kuliah dong, kuliah di UM. Sekarang udah selesai? Udah. Oke. Kuliah di UM, jadi ya cancel dulu untuk kalau Olive udah lulus. Nah ternyata harus
Kamu bilangnya di cancel bukan di pending. Iya. Kalau di cancel kan dibatalkan, kalau di pending kan ditunda. Itu salah kamu. Tapi kamu pengen nggak jadi PNS? Ya apa sih yang nggak mau, namanya aja PNS gitu kan. Mau lah bang, ya mau lah bang gitu, tapi ya tapi semua itu ada prosesnya. Bener nggak sih? Bener, semua itu ada prosesnya. Jadi ya dinikmatin aja prosesnya, yang penting kita usaha yang terbaik. Oke, emang jalan orang beda-beda ya. Pernah mau nggak jadi PNS? Ya enggak sih. Dia nggak menjamin. PNS belum kan? Usaha muda. Apa pengusaha muda? Kan soalnya kan backgroundnya Olive kan guru Iya. olahraga, jadi pikirannya ya pengennya PNS, cuman ya semua. Apa yang kamu ingin dari PNS? Pensiun? Strata? Fasilitas negara? Enggak juga. Apa? Apa ya? Gaji besar? Ya semua orang kan punya mimpi. Oke, mimpi kamu jadi PNS? Jadi guru. Jadi guru, oke. Ya kan Gak harus ke PNS ya guru? Kan sekarang kan- Masuk ke sekolah swasta kamu juga jadi guru? iya sih, kan tapi GTT. Oke. Pensiunnya kan Berarti PNS ngambil gaji. oh enggak juga. Intinya lebih baik gitu. Lebih baik, Jangan oke. bilang ini lah. Lebih baik. Itu alasan yang ini ya, alasan yang apa? Alasan yang halusnya ya. Kayaknya kena deh. Ya itu ya intinya ingin yang lebih baik lah Bang. Enggak semuanya kan harus PNS, yang harus bayar gini. Iya, tapi semua itu proses dulu lah. Kalau Oke. kita ngerasain prosesnya Tapi kan misalkan udah tahu. itu kan kamu udah di hangus berarti. Apa? Kamu sempat Tapi nanti itu bukan PNS Bang. Oh apa? Itu masih GTT dari tadi. Enggak, waktu kamu yang ditawarin. baru ditawarin tuh masih Yang gitu. ditawarin tuh masih GTT gitu. GTT tapi udah SK. Itu teh apa? Gatot. Terus kaca. Itu teh apa? Masa nggak tahu GTT? Cari dong di Google. Aku pernah denger tapi lupa. Ya. Aku dengar tuh waktu masuk SMA gitu ya. GTT. Kayak assassin lah. Bukan. Dulu tidak tetap. Guru tidak tetap. Corona. Ikan tak pakai itu. Iya. Ini positif ini. Positif hamil. Kenapa jadi ketawa? Oke. Ya. Oke, mungkin aku cuma tanya itu aja. Aku ngulik waktu kamu. Karena kemarin aku setelah kamu ada Maka, ada Yasinta, ada Helmi, ada semua di IAP aku kulik semua. Kebetulan Tapi episode kenapa? pertama kamu kebetulan. Oh gitu. Karena hari ini karena Maka cuma mata sakit, Oh gitu. Yasinta kerja. Harusnya kemarin. Terus kalau Iron ya buat temen-temen konten aja sih. Oh gitu. Kira nanti kita bikin ini ya TikTok bareng ya. Oke. Oke. Gak boleh ketawa gitu. Harusnya ketawa itu yang manis. Kan cewek. Itu diremin apa? Iya, serem salah. Ya kan. Oke, baru kali ini loh, isu aku punya talent yang tolol koplak ini itu baru sekarang. Tapi kan pintar bang. Iya sih. Banyak prestasi alhamdulillah ya sama Miki itu sebenarnya nggak boleh bang kamu. Tapi bener, track shopku yang sekarang itu banyak prestasinya. Alhamdulillah ya. Kamu di Raka-Raki, Cameo, terus di olahraga. Si Yasita mungkin dari segi entertain, dia ex idol group di Malang yang cukup terkenal dan itu sih Yasita aja sih. Aku belum ngulik soalnya. Oh iya. Nanti ada giliran. Oh biasanya juga olahraga dia di basket kalau nggak salah. Oh juga. Pendek-pendek itu dia suka main basket. Aku juga suka basket tapi sayangnya habis kena aku colok matanya itu sama kakak kelas. Oh. Enggak, daripada mata yang dua kena colok. Enggak. Oke. Dari tadi kamu tadi mulai ini ya, mulai SMA ya berarti? Mulai SD. Dari TK. Dari TK itu masih belajar sih, disuruh split. Tahu split kan bang? Tahu yang Yang kayak gini, kayak gitu. tangannya susah loh, mereka kaki ya. Kaki. Ya split, kalian, cium lutut, yang dasar-dasar dulu sih. Tapi ternyata memang dari kecil udah ada bakatnya, jadi makanya sama bapaknya Olive tuh langsung ditarik ikut senam. Gitu. Oke. Daripada aku jadi anak yang Kontes-kontes gitu ya. kamu dong. Enggak.
Nah daripada jadi anaknya kontes. nggak berprestasi. Ya kan kontesnya nggak prestasi, prestasinya apa? Kalau di non akademik tuh orang tuh Ya kontesnya nggak ada di prestasi akademik nggak ada, di prestasi akademik apalagi otaknya aja udah nggak ada. Kontes. oh ya kondes kan. Nah, bukan kamu. Yang penting kan gue lo aja paling kan. Oke, thank you untuk hari ini. Sama-sama. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman yang Amin. yang anaknya masih kecil yang mau diutak-utak tulangnya. Itu artinya belum dipaksa itu. Enggak dipaksa, itu kan ada latihannya bang. Jadi enggak. Mbak aku lihat kalau di foto-foto tuh sampai di Cina ya. Ya. Tuh sampai anak kecil dipaksa sampai nangis gitu. Jadi gini, kalau untuk yang baru, dia itu masih di apa ya? Masih buat senang-senang dulu lah. Awal-awalnya tuh senang-senang, tapi nanti kalau dia memang semuanya kan butuh usaha kan, Bang. Butuh kerja keras. Kalau dianya ingin prestasi, otomatis kan kerja kerasnya harus sakit, harus nangis. Insya Allah kalau udah ngerasain sakit, nangis. Kamu udah ngerasain sakit ya? Udah. Tapi lumayan lah ya. Tapi sakitnya juga di sini. Tapi sekarang udah ini ya. Tapi ada hasil positif. ada semuanya. Kamu jadi guru terus jadi kayak apa? Jadi-jadian gitu. Bukan apa yang bilang ya. Iya. Oke, dan dia juga punya suara yang bagus loh sebenarnya. Oh, iya. Kalau aku lihat. Tapi saya sekali waktu di Instagram dia mau berlaku sama adikmu ya. Iya, adik aku. Dia pakai cara yang aneh sekali. Iya. Kenapa bang? Memang tahu caranya? Kamu pakai raket jadiin mic itu maksudnya apa? Terus kamu pakai panci kamu jadiin topi. Ternyata kena juga ya, itu ditanyain juga ya. Aku mau nutup loh, terus kamu pengen suaramu bagus tapi ternyata orangnya komplak tuh. Beneran suara aku bagus? Alhamdulillah. Iya, bagus. Ini suara dari Di antara talent show lainnya. Oh gitu. Kalau di antara saya di rumah kalah, kamunya kalah. Karena memang bukan penyanyi bang. Oke. Berarti ya, ya alhamdulillah. Itu mengisi ini ya, mengisi stay at home ya. Ya bisa jadi. Terus ikut challenge juga sebenarnya. Challenge-nya Mbak Iwon. Tenang. Hah? Tenang. Belum. Ini nggak tahu. Masih tentang sih masih Kalau menang ada apa? Kalau menang juara 1 itu dapat garansi lomba sih dapat 50 juta rupiah. Siap-siap, besok pun akhiran ya anaknya. Kalau juara 1 kan Bantu apa? juara 20 Juara 20? Iya, sampai 20 kok yang diambil. Jadi Oh. 1, 2, 3, juara 150. Kenapa aku yang ininya? Gak tau kan Kak Mbak ini, Kak Mbak Im ya, Mbak Imong, Kak Mbak Imong. Mbak Im. Papau. Bapau, ya. Mbak. Aku subscribe juga. Lucu soalnya memang. Enggak sih, biasa aja. Biasa aja. 1, 50 juta, 2, 20 juta, 3, 10. Yang 20 yang paling kecil berapa? 5 juta. 4 sampai 20, 5 juta rupiah. Oke, lumayan lah ya. 5 juta buat traktir teman-teman IAP. Gak usah jauh-jauh kayak hadiah atau KFC. Gak usah. Orang berapa lah? Di Shopee ada 20-an sih sebenarnya kalau total semua. Gitu. Apa matematika bang? Itu. Oke, thank you untuk kali ini. sama-sama. Semoga kamu bisa menginspirasi teman-teman yang Amin. dia nggak yang punya bakat terpendam. Karena banyak sekali orang-orang yang punya bakat Iya terpendam. benar. Dia nggak bisa Contohnya mempublish. suara Olive itu kan. Olive juga waktu SD ternyata pernah loh ikut tolak albadar dulu kayak gitu. Samro. Iya. Gitu. Closing. Oke, sekali lagi thank you Olive. You're welcome. Terima kasih sudah datang ke studio Ishoku yang sangat kecil dan panas ini. Insya Allah nanti bakalan lebih Insya Allah setelah COVID, insya Allah kita akan kontak di sini. banyak duit bosnya. Enggak, dirombak aja nggak dibangun lagi. Bukan. Dibongkar nggak dibangun lagi. Oke, thank you. Amin. Jangan lupa kalian kalau suka video ini klik like, kalau nggak suka sama Olive klik dislike. Kita nanti bisa tahu siapa yang nggak suka sama kamu nih. Ya Pak. Kalau nggak suka pasti di dislike. Enggak, semuanya insya Allah suka. Aku dislike nanti. Ya. Dan kalau kalian ingin bayangkan ke video ini bahwa ada orang yang berbakat di bidang senam ritmik, kalian share video ini ke sosial media kalian, ada Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lainnya. Terus kalau kalian ingin nonton video yang lain, jangan lupa klik subscribe
Tekan tombol tentunya. Terima kasih saya Nabil Arif dan Olivia Agusti. salah satu warna nomor 1 Indonesia.